Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap semua baik-baik ya. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Desember. Nah, bulan Desember adalah bulan yang spesial bagi kita orang-orang percaya atau orang-orang Kristen ini ya. Walaupun ada orang-orang Kristen yang nggak mau merayakan di bulan Desember ya, tidak masalah ya. Tapi sebagian besar orang-orang Kristen merayakan Hari Raya Natal di bulan Desember. Nah, Natal itu spesial. Mungkin kalau di Jawa kurang begitu semarak ya, tapi kalau di Manado atau di Batak atau di Maluku atau di Papua itu semarak sekali ya, begitu ramai, begitu antusias, begitu spesial. Nah, namun demikian bagi kita ya, walaupun tinggal di daerah minoritas misalnya di Jawa atau di tempat lain ya, tetap saja Natal itu spesial ya. Natal itu istimewa. Karena itu renungan hari ini saya beri judul Natal itu spesial ya. Natal itu spesial, istimewa, tiada duanya. Teks kita terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11 ya. Natal itu spesial, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Baik, kita baca dulu ayatnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, satu teks ini, 2 ayatnya, namun isinya sungguh sangat padat jika diuraikan ya. Nah, kembali ke tema kita tadi, Natal itu spesial. Apa sih yang membuat Natal itu spesial? Ada banyak hari raya, ada banyak hari libur ya. Setiap agama juga punya ya hari raya masing-masing ya, tentu dengan keistimewaan masing-masing. Orang Kristen juga merayakan ada Natal, ada Paskah, tentu juga ada keistimewaan masing-masing ya. Agama lain juga punya perayaan-perayaan tertentu dan tentunya juga punya keistimewaan masing-masing. Nah, Natal ini apa sih istimewanya? Oh, sampai judulnya Natal itu spesial. Ya, yang pertama, Natal itu spesial karena Natal adalah wujud nyata kasih Allah. Nah, Natal itu adalah wujud nyata kasih Allah. Teks tadi, ya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Jadi, Natal adalah wujud nyata kasih Allah. Ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Bukan kita yang mengasihi Allah. Ya. Manusia tidak sanggup mengasihi Allah. Kadang-kadang kita beribadah, kadang-kadang kita menyembah, ujung-ujungnya minta diberkati. Ya. Kita memberi persembahan, ujung-ujungnya minta diberkati. Ya. Nah, kalau Allah itu adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Allah itu hakikatnya adalah kasih. Kasih Allah itu harus dinyatakan. Karena kasih ini merupakan karakter Allah yang terpancar dalam diri Allah, jadi tidak mungkin tidak keluar ya. Allah lah yang memilih, memanggil, Allah yang mencari, Allah yang mengasihi. Ya, bukan manusia, tapi Allah yang mengasihi kita.
Bukan manusia yang menggapai Allah, tapi Allah yang menggapai manusia. Nah, inilah keunikan dari ajaran Kristen, adalah bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Allah telah mengutus anaknya. Bukan akan, telah. Jadi sesuatu yang sudah pernah. Kapan itu? Ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Mengutus anaknya satu-satunya, monogenes. Ya. Ini menggambarkan satu relasi yang unik dan intim. Itu. Karena memang Bapa dan Yesus itu dua pribadi tapi satu hakikat. Kemudian anaknya. Nah, ini harus kita mengerti sebagai bahasa figuratif ya. Ini bukan bahasa literal bahwa Allah itu punya anak. Ya, anaknya diberi nama Yesus, bukan seperti itu ya. Yesus itu adalah firman Allah. Nah, Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena hubungan yang dekat antara Bapa dan firman, istilah lain untuk Yesus ya. Bukan berarti Allah punya istri kemudian punya anak. Nah, itu pemahaman yang sangat literal ya. Ini bahasa figuratif. Seperti anak kunci, ini bukan gembok kawin dengan gembok kemudian menghasilkan anak kunci, bukan ya, tapi itu istilah. Kemudian anak tangga, bukan karena tangga dengan tangga kemudian berhubungan intim menghasilkan anak, disebut anak tangga, bukan. Anak pantai juga bukan pantai dengan pantai atau dengan laut berhubungan lalu punya anak, bukan ya. Anak Allah ini adalah sebutan karena kedekatan ya. Di mana orang Kristen ini mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab ya. Ini sebutan yang diberikan Allah sendiri kepada Yesus ya. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit, yaitu suara Allah ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu sebutan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu anaknya. Kemudian misalnya Nabi Yesaya menunjuk kepada Yesus. Inilah anak Allah ya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Ya, jadi Allah sendiri, Nabi, bahkan malaikat. Malaikat berkata bahwa anak yang akan dikandung Maria itu kudus dan disebut anak Allah. Jadi baik Allah, malaikat, Nabi itu menyebut Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita orang Kristen mengikuti apa yang sudah dinyatakan itu ya. Jadi kita tidak membuat konsep sendiri tentang anak Allah. Manusia dijadikan Tuhan, bukan ya, tapi sebutan-sebutan itu sudah ada di dalam Alkitab ya. Jadi tidak ada salahnya. Nah, di teks lain dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi Natal itu pemberian Allah, itu kasih Allah yang besar, kemudian diwujud nyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus ya, firman Allah yang menjadi manusia. Nah, tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya ya, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena upah dosa itu maut dan setiap orang itu pasti berbuat dosa. Nah, bagaimana Allah menyelesaikan dosa ini? Dengan mengirim anaknya yang kelak nanti akan disalibkan, darahnya tercurah dan menggantikan kita. Tetapi Allah tidak mau paksa. Allah tidak mau memaksakan. Allah hanya menawarkan.
bahwa inilah kabar baik, makanya disebut Injil. Injil itu artinya kabar baik. Ini loh kabar baik, anak Allah atau Yesus itu harus mati dan menggantikan kita. Nah, kalau percaya, kalau Anda mau, ya Anda selamat. Kalau tidak, ya berarti mencari keselamatan masing-masing. Kira-kira begitu ya. Supaya kita tidak binasa karena upah dosa itu maut. Nah, ini jalan keluar. Ini wujud kasih nyata Allah kepada kita orang berdosa ini. Tetapi sekali lagi Allah tidak mau paksa. Seperti kado-kado ini, misalnya ya, ini ilustrasinya. Kalau ini saya kasih kepada saudara dan saudara menerima, ya itu menjadi hak saudara. Kalau tidak, berarti tidak ya. Demikian juga Allah sudah menawarkan kasih-Nya kepada kita melalui putranya yaitu Yesus Kristus yang akhirnya mati di salib. Allah berikan itu supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Allah tidak maksa. Barang siapa percaya, siapa saja yang mau percaya, ya. Ada banyak yang nggak percaya kan? Ada banyak yang menghujat, ada banyak yang menolak, ada banyak yang tidak masuk akal dan sebagainya. It's okay ya. Allah memberikan kebebasan kepada siapapun untuk percaya atau tidak, menerima atau tidak. Tapi ini janji Allah. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Natal memulihkan relasi kita dengan Allah. Jadi, ada relasi yang baru antara manusia yang berdosa dengan Allah. Ini dikatakan di sini, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebagai pendamaian. Nah, apa maksudnya pendamaian itu ya? Pendamaian, kalau dalam bahasa Yunani itu hilasmos ya. Pendamaian. Kenapa harus didamaikan? Karena ada perseteruan, ada permusuhan antara manusia dengan Allah. Lebih tepatnya itu hubungan terputus gitu ya, ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, mereka punya relasi yang indah, yang dekat dengan Allah. Tetapi kemudian ya, ada satu perintah Allah yang dilanggar. Allah berkata, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi untuk pohon yang di tengah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu ya. Namun manusia lebih mendengarkan bujukan rayuan dari iblis yang memakai ular ya. Mereka berpikir bahwa buah pohon itu memberikan pengetahuan, menjadikan berhikmat, menarik buah ini dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan lagi, tapi melanggar untuk mencari sesuatu yang menurut mereka baik ya, di luar Tuhan gitu. Nah, sejak itu manusia terputus hubungan. Manusia bukan menjadi di taman itu hubungan semakin baik ya, tapi terpisah. Manusia sembunyi, tahu bahwa itu sesuatu yang tidak pas yang dilakukan, sebuah kesalahan. Tapi Allah mencari, Adam, di manakah engkau? Nah, akhirnya hubungan ini kan retak ya, dan manusia bersembunyi. Mereka membuat cawat dari pohon ara untuk menutupi kemaluannya. Tapi Allah tidak melihat itu dan dia punya inisiatif ya. Apa itu? Memotong hewan dan kemudian membuat dari kulit binatang itu pakaian ya. Nah, sebenarnya ini adalah tipologi. Ini adalah gambaran ya. Karena perintah Tuhan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di hari itu Adam dan Hawa tidak mati kan? Karena apa? Karena ada korban pengganti. Nah, ini ya. Karena ada pengganti, ada hewan yang mati. Ada darah yang tercurah karena memang upah dosa itu maut ya. Pada hari engkau makannya pastilah mati. Maut, kematian itu adalah darah yang tertumpah. Itu gambaran dari kematian. Dan itulah yang dikenakan kepada Adam dan Hawa, satu pakaian dari kulit binatang. Itu adalah gambaran bahwa kelak
akan ada satu korban, yaitu Yesus Kristus yang akhirnya mati ya. Jadi itu gambaran. Nah, inilah yang memulihkan hubungan. Ya, hubungan yang sesungguhnya. Jadi PL itu adalah gambaran. Ada hewan yang dipotong. Itu zaman Adam. Nah, di zaman Abraham disuruh mengorbankan anaknya. Anaknya sudah siap, tapi ada suara dari surga. Sudah cukup Abraham. Aku udah tahu bahwa engkau mengasihi aku, bahkan rela menyerahkan anaknya. Itu ujian iman. Jadi ujian iman sebenarnya sudah selesai itu ya. Ujian itu selesai di situ. Tetapi kemudian Abraham menoleh dan melihat seekor binatang ya, kambing atau domba itu. Kemudian diangkatlah, dijadikan korban sebagai pengganti. Nah, itu menggantikan ya. Itu adalah gambaran-gambaran. Kemudian di zaman Musa itu juga ada korban-korban binatang begitu ya, yang digunakan dalam ritual-ritual ibadah. Nah, sebenarnya itu adalah gambaran dari upah dosa itu mati. Harus ada kematian. Nah, Yesus itu adalah korban yang sesungguhnya. Anak domba Allah yang sesungguhnya. Dia mati, dia dikorbankan sebagai pengganti. Untuk apa? Ya, menggantikan kita menjadi hidup. Nah, istilah itu dalam dunia teologi disebut pendamaian gitu ya. Ada banyak istilah di dalam dunia teologi itu. Pendamaian. Jadi didamaikan kita dengan Allah, kita punya hubungan yang baru dengan Allah ya. Makanya Yesus itu menjadi juru selamat kita ya. Kita yang seharusnya binasa diberi pengharapan akan hidup kekal. Relasi kita dipulihkan dengan Allah, kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi permusuhan ya. Kita berdamai dengan Allah, bahkan kita bisa memanggil Dia Bapa, begitu dekatnya. Hubungan itu dipulihkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan masalah potong sapi, potong kambing, potong babi untuk makan-makan ya. Esensinya, istimewanya bukan masalah baju barunya, bukan masalah gebiar pestanya ya. Spesial Natal itu adalah karena relasi kita dengan Allah yang dipulihkan ya. Makanya hadirkan Yesus ya, percaya kepadanya dan hubungan Anda dipulihkan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, Natal mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ya, bagian yang terakhir, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi, Allah sedemikian mengasihi kita. Jadi Natal, pengorbanan Allah ya. Yesus harus turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, tinggal sama seperti manusia, bahkan lahir di kandang, kemudian hidup secara manusia, bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga Raja Herodes, tapi dari orang-orang biasa ya. Yesus harus menjalani hidup seperti manusia. Nah, itu adalah kasih Allah yang luar biasa, bahkan sampai Yesus itu mati gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kasih Allah. Nah, itu yang juga seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita untuk saling mengasihi ya. Kita ini makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Kita terhisap dalam satu komunitas, entah itu keluarga, entah itu gereja, kadang-kadang teman pergaulan, sekolah, bahkan berbangsa ya. Nah, biasanya semakin dekat itu semakin terjadi gesekan. Ya, kalau kita nggak kenal kan nggak pernah ada konflik ya. Tapi semakin kita kenal, kadang-kadang terjadi gesekan ya. Waktu misalnya pemuda-pemudi itu, waktu naksir nggak pernah terjadi gesekan ya. Tapi ketika sudah, bukan tidak pernah ya, mungkin ada tapi tidak intensif ya. Tapi kalau sudah pacaran, mulai kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan, bahkan ada yang putus, bahkan putus nyambung dan sebagainya. Nah, apalagi kalau sudah berkeluarga, baru lebih
tahu aslinya ya. Kadang-kadang terjadi ya percekcokan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kadang menimbulkan kebencian, akar pahit, konflik dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang seperti itu. Kita hidup di lingkungan sosial yang kadang-kadang ada konflik dan lain sebagainya. Nah, Natal ini menjadikan dasar bagi kita untuk saling mengasihi ya. Dikatakan tadi Allah sedemikian mengasihi kita sampai rela mengutus anaknya. Anaknya sampai mati kan, Yesus di kayu salib. Nah, kata yang dipakai di situ kita harus. Nah, kata harus itu kan wajib ya, harus. Dalam bahasa Yunaninya ophailo. Ophailo itu kalau dalam bahasa Inggris itu to owe, berhutang ya. P-O-O-W-E. Berhutang. Jadi harus itu seperti kita berhutang ya. Membayar hutang itu wajib, kewajiban, bukan pilihan. Saya boleh bayar, saya boleh enggak, tidak ya. Kalau hutang itu kan wajib ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah itu harus ya, menjadi pedoman bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seharusnya ketika kita percaya Yesus, kita puas dengan kasih Allah ya. Kita puas dengan kasih Allah yang begitu besar, yang mengasihi kita, yang merelakan anaknya, yang mati untuk kita, menggantikan kita. Kita diberi pengharapan yang besar, akan hidup kekal, kita diberi warisan yang tersimpan di surga, warisan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu. Nah, ketika kita puas dengan kasih Allah itu dalam hati kita, maka seharusnya itu juga terpancar dari dalam hati kita kepada orang lain. Ya. Allah itu tidak terlihat dan manusia tidak mungkin melihat Allah. Tapi Allah menjadi terlihat ya pada hidup kita orang percaya ketika kita memancarkan kasihnya, kasih kita ya, kasih Allah yang ada dalam diri kita maksudnya kepada orang lain. Nah, dalam anugerahnya ya, biarlah kasih Allah itu diam dalam hidup kita dan mewarnai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seandainya ya, karena tidak mungkin ya, seandainya saja semua orang mau menjalankan satu perintah ini saja, ya, apa? Perintah saling mengasihi. Apa yang terjadi? Tentu dunia ini akan menjadi sangat indah, sangat damai. Ketika orang saling mengasihi, tidak ada lagi kebencian. Ketika semua orang saling mengasihi, tidak ada terorisme. Ketika semua orang saling mengasihi, tidak ada perundungan atau bully, ya. Ketika semua orang saling mengasihi, tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, tidak ada penjamretan, tidak ada korupsi, dan tidak ada berbagai kejahatan lainnya. Ya, jika satu perintah ini kita lakukan, saling mengasihi, maka dunia ini akan terasa lebih damai. Tapi ini satu perintah yang sulit ya untuk saling mengasihi, ini sulit. Tapi kita tahu dari teks tadi bahwa kita harus, jadi wajib ya, bukan pilihan. Saling mengasihi adalah wajib kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah pernah menerima berita Natal, ya, Yesus Kristus sudah ada dalam hati kita. Mari kita saling mengasihi. Karena itu wajib, bukan sesuatu pilihan. Pedomannya ialah sebagaimana Allah mengasihi saya. Itu yang harus kita pegang untuk kita bisa mengasihi orang lain ya. Katakan dalam diri kita, sebagaimana Allah mengasihi saya akan mengasihi sesama ya. Seringkali kita berpedoman bahwa sebagaimana dia perlakukan saya. Nah, gitu ya. Sebagaimana dia perlakukan saya akan balas. Nah, tapi kalau kita berpedoman sebagaimana Allah mengasihi saya akan berbuat kepada orang lain. Nah, itu baru pas ya. Seperti ajaran Kristus, tampar pipi kanan beri pipi kiri, pukul ya.
seperti ajaran Kristus tampar pipi kanan dan beri pipi kiri. Ya, ini bukan literal gitu ya, maksudnya tidak membalas gitu ya. Ketika orang melakukan hal-hal yang kurang baik pada kita. Nah, itu adalah bagian dari cara mengasihi yang diungkapkan oleh Tuhan secara radikal begitu ya. Sebagaimana Allah mengasihi saya akan berbuat kepada orang lain. Itu yang harusnya ada dalam hidup kita ya. Jangan berkata sebagaimana dia perlakukan saya. Nah, itu bahaya ya. Ada orang-orang yang masih berpandangan seperti ini. Jika kamu baik sama aku, saya akan berbuat lebih baik daripada kebaikan yang kau berikan padaku. Tapi kalau kamu berbuat jahat, saya akan lebih jahat. Nah, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Orang mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tapi kepada orang jahat, nah pasti akan balas lebih jahat. Nah, makanya dunia tidak pernah ada damai. Dunia penuh dengan kejahatan karena orang berlomba-lomba untuk saling membalas ya. Berlomba-lomba untuk saling ya, menyakiti ketika sudah disakiti ya. Tapi kalau kita berpedoman pada satu hal tadi ya, sebagaimana Allah mengasihi saya akan berbuat. Karena Allah sudah mengasihi kita. Kita memancarkan kasih itu kepada orang lain, kebaikan itu kepada orang lain ya. Memang ini berat ya. Berat. Karena berkaitan dengan ego kita ya. Tapi haruslah kita selalu ingat bahwa Allah sudah mengasihi saya. Saya harus mengasihi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu renungan kali ini. Natal itu spesial. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Mengapa Natal itu spesial? Yang pertama, karena Natal adalah wujud nyata kasih Allah. Yang kedua, karena Natal memulihkan relasi kita dengan Allah. Dan yang ketiga, karena Natal mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mari yang sudah pernah merasakan Natal, biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik, itu renungan dari saya. Tuhan memberkati.